Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Harmoni, kita kembali lagi dengan Ageng Sutadireja dalam podcast Harmoni Punya Cerita di Harmoni TV Channel. Kali ini kita akan membahas dengan dua orang narasumber yang sangat cantik sekali. Ada Teh Dinda dan Teh Anggun. Kebetulan dua-duanya adalah pegawai ataupun yang bekerja di Hotel Harmoni Garut. Bagian front office dua-duanya ya? Iya, betul. Jadi kita akan membahas sisi feminisme dari Hotel Harmoni Garut ya. Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda? Baik, Pak. Baik. Teh Ya. Anggun? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Dua-duanya memang di front office departemen ya? Iya, betul. Sudah lama di front office Teh Dinda? Baru 4 tahun lebih ya, udah mau jalan 5 tahun, Pak. Oke, Teh Anggun? Kalau saya baru, Pak, belum ada setahun Belum. sih. Kalau Teh Dinda udah menikah? Udah, Pak. Udah menikah. Iya. Teh Anggun masih Pak. belum ya? Iya. Nah, ini saya pengen tahu, jadi kita pengen membahas sisi feminisme ataupun para perempuan yang memang bekerja. Kebetulan kita memang fokusnya ke Hotel Harmoni, yang kita bekerja di Hotel Harmoni. Menurut Teh Dinda nih yang sudah menikah dan sudah punya anak ya, kira-kira ada apa nih yang sudah diberikan oleh Hotel Harmoni Garut ke Teh Dinda? Kan tentu berbeda ya, Teh Anggun belum menikah, Teh Dinda sudah menikah dan punya anak. Apakah ada perbedaan atau sama-sama aja perlakuannya atau gimana? Kalau untuk Hotel Harmoni itu sih best banget ya, Pak. Kalau buat yang udah berumah tangga, pengertiannya gitu. Dari mulai waktu itu nikah sampai ke hamil sampai punya anak, bagus sih. Pengertian banget ya ke karyawannya. Iya. Jadi haknya diberikan. Iya, betul. Waktu nikah juga ada hak. Waktu nikah betul, cuti. Gitu waktu melahirkan juga dikasih cuti, malah dilebihin juga. Dilebihin. Iya. Haknya gajinya tetap dibayar. Tetap dibayar, servis juga tetap dikasih. Dikasih gitu ya. Jadi memang tidak ada tidak ada perlakuan yang berbeda. Tapi kalau kerja tetap sama-sama 8 jam dong. Apa berbeda? Sama, Pak. Sama 8 jam dalam seminggu 6 hari kerja gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau nih Teh Anggun kan belum menikah nih. Kalau menurut Teh Anggun sebenarnya kalau perempuan bekerja itu bagaimana sih? Kalau kerja sih enak aja, Pak ya. Apalagi sekarang kebetulan kemarin ada kebijakan baru dari Bapak, setiap Men's Day pertama atau berapa sampai day kedua itu dapat cuti, boleh ya, Pak ya? Oh ya, itu memang sesuai dengan undang-undang dari pemerintah ya, bahwa perempuan yang mengalami PMS itu memang secara harga mendapatkan cuti. Maksudnya ada sebagai perempuan nih, kita bicara tentang perempuan. Kalau menurut Teh Anggun sendiri sama Teh Dinda, ini sebenarnya kalau perempuan bekerja itu apa nih? Lebih ke waktunya sih, Pak. Kenapa? Jadi nggak terlalu, jadi waktunya tuh di waktu gitu, Pak, harus kerja di jam kerja, terus gak bisa libur kapan aja gitu. Jadi terikat gitu, Pak. Untuk apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Iya, betul. Jadi gak bisa seenaknya gitu, Pak. Soalnya punya tanggung jawab buat konsekuensi bekerja ya, harus ada memang kebijakan perusahaan ya, harusnya kita pengen libur tapi apalagi di hotel ya, weekend itu harusnya dengan keluarga tapi yang kita harus kerja. liburan kita kerja. Tapi liburnya diganti di hari biasa gitu ya. Nah, kalau menurut, kan sekarang zamannya emansipasi perempuan gitu ya. Banyak juga wanita-wanita yang memang bekerja baik di perusahaan, di bank ataupun di rumah sakit ataupun di hotel. Kalau menurut Teh Anggun sendiri sebagai perempuan, ya memang sudah apalagi tapi perempuan juga punya kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Pandangan Teh Anggun sendiri bagaimana tuh? Pandangan gimana, Pak? Ya memang sekarang hak juga dong, perempuan juga pengen kerja, malah pengen posisinya juga lebih dengan yang laki-laki kayak gitu kan. Kalau dulu kan kita zaman jangan kerja di jangan kerja apalagi di hotel gitu ya, sip-sipan. Ya kan paling ada sip-sipan gitu ya. Nah, kalau nanti pulang jam 11 malam, jam 10 malam. Nah, menurut Anggun sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, itu nggak masalah sih, Pak. Soalnya sekarang kan nggak harus ke mic-nya nih kurang gitu. Sekarang nggak harus selalu cowok gitu yang kerja sampai malam. Sekarang tuh setara lah dari mulai pekerjaan atau yang lainnya. Kayak kalau misalkan udah nikah juga kayak bisa membantu perekonomian keluarga juga ya, Pak ya. Iya. Paling telat malam jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10 ya. Kalau kerja itu jadi ada kebanggaan buat diri sendiri gitu, Pak. Apa kebanggaan? Oh, saya. Iya, kerja. Gitu ya, ada kebanggaan. Nah, di satu departemen itu juga ada cowoknya gitu kan? Ada, betul. Nah, menurut
apa namanya, kalau kan kadang-kadang gini, ya perempuan secara physically berbeda dengan laki-laki kan gitu. Jadi dibeda-bedakan dalam kerjaannya. Betul. Nah, tapi kalau di front office sendiri bagaimana? Kalau di front office sama aja sih Pak, soalnya kan kita kerjanya tuh di komputer ya. Komputer. Nggak angkat-angkat beban gitu. Nggak Jadi angkat sama. beban. Cuman perbedaannya itu dari shiftnya mungkin. Kalau cewek kan hanya shift pagi sama shift after aja. Oke. Kalau cowoknya itu sama ada shift malamnya. Kalau SOP dan job days-nya tanggung jawab sama antara yang Pak. laki-laki Iya. dengan perempuan. Tetapi mungkin dari pembagian jam kerjanya, betul. kalau yang perempuan shiftnya pagi Pagi sampai sama paling siang. pun malam itu sampai jam 10 malam gitu ya. Betul. Baru kalau yang laki-laki bisa 24 jam. Mungkin juga secara mungkin hak kewanitaannya kalau ada lagi, kalau memang kayak Teh Dina tadi cerita, kalau lagi pas mau nikah dapat cuti menikah, Betul. begitu pas melahirkan juga dapat cuti melahirkan, dan kalau lagi PMS dapat cuti. Iya. Berbeda dengan yang laki-laki Iya, gitu ya. betul. Secara ini dari teman-teman, kalau nggak salah kan di hotel juga kita di front office, apalagi ya center of informasi, berarti banyak bersinggungan dengan departemen lain. Kalau kita nggak salah ada housekeeping, banyak kan laki-laki nih. Iya. Nah, ada pernah punya pengalaman ataupun ada apa namanya semacam bullying atau semacam apalah yang memang dirasakan Teh Dina sama Teh Anggun? Iya, kalau itu sih Pak lebih ke komplain tamu ya. Kalau Oke. kita itu kan misalkan ada tamu yang komplain apa-apa ke kita, terus kita yang menyampaikan ke petugas yang lainnya nih. Oke. Terus kalau misalkan ada kurang-kurang dari apa sih departemennya itu, kan tamunya juga ke kita juga Pak. Oh. Komplainnya. Jadi lebih kalau ada yang komplain tamu lebih banyak itu perempuan aja yang maju gitu, handling komplain Iya. gitu ya, daripada laki-laki gitu ya. Iya. Mungkin kalau perempuan yang maju secara komunikasinya lebih baik dengan tamu biasanya. Terus nanti dari pihak yang lainnya juga ke kita juga nekennya tamu ke kita, tamu juga ke kita. Karena mungkin perempuan Tamu bisa sama sebagai staffnya, komunikasi iya. lebih bagus. Iya. Tapi kalau dari gangguan apa namanya usil iseng dari karyawan cowok ada gak? Nggak ada sih. Gak ada ya, jadi semua memang Bagus sekali bagus harmoni. melindungi ya, bahwa ini sama lah, kita sama-sama bekerja. Tidak ada, kalau mungkin kalau kita lihat ada berita-berita kan kayak Iya. catcalling, kemudian semacam ya mohon maaf kayak pelecehan, dan di Harmoni insya Allah sampai saat ini tidak ada. Jadi yang apa namanya pegawai perempuan selalu dijaga kayak gitu. betul. Coba karena mungkin secara ini lebih luas perempuan itu secara apa namanya lebih luas, kemudian berkomunikasi lebih baik. Mungkin pada saat komplain ya udah deh Teh Dina, Teh Anggun aja yang hadapi biar tamunya gak marah. Kalau laki-laki pasti tonjok-tonjokan itu ya. Oke, ini kalau kegiatan ke perempuan sendiri nih, kegiatan buat karyawan perempuan di Hotel Harmoni Garut gimana? Paling kalau dulu itu kita ada Zumba Pak ya, khusus Oke. perempuan, itu fasilitas dari hotel. Oke. Kalau sekarang mungkin belum ada lagi Belum Pak ada ya. lagi. Iya. Senam paling ya. Senam Iya. kayak apa ya, etika perempuan ataupun apa namanya berkaitan dengan perempuan. Terus make up juga. Make up juga. Make up, iya. Tapi dulu pernah ada. Pernah ada. Udah Jadi beberapa memang kali. Ada beberapa kali ya, karena kan kalau perempuan, terutama di Pronovis ya bukan hanya perempuan laki-laki, grooming itu sangat penting sekali. iya, Jadi biar tetap rapi, tetap cantik, tetap tetap ganteng, ya harus memang grooming kayak gitu ya. Jadi tidak boleh acak-acakan dan lain kayak gitu, karena kan memang dia begitu tamu pertama kali datang ke hotel pasti berhadapan dengan Pronovis. Oke, Teh Dinda sama Teh Anggun, ini kan kadang-kadang di Pronovis kan selalu handling komplain. Iya. Ya, kemarin juga saya pernah dengan Teh Giki dan Kang Pipin ya, bahwa memang handling komplain pokoknya kalau di Evo kompleks lah, banyak Iya. komplain dan lain-lain. Dan saya juga pernah tanya sama Teh Giki, ini kan kalau perempuan secara mentalnya mungkin kadang-kadang suka apa namanya agak dibanding laki-laki agak berbeda. Nah, pernah gak sih komplain kemudian sampai bikin gitu? Paling sampai nangis sih Pak. Cuma Gitu, nangisnya nangis tuh gitu. di belakang gitu. Ke belakang Agak dulu iya. gitu ya. Saking keselnya gitu, Iya. mau marah ke tamu. Iya, gitu. mau salah mau benar tetap kita yang salah gitu Oke, Pak. pernah nangis gitu ya? Pernah. Dan memang wajar gitu. Betul. Teh Anggun sendiri pernah nangis gak? Pernah Pak. Pernah. Kira-kira apa sih yang bikin sampai kita nangis tuh tamu itu? Jadi lebih ke kayak gini Pak. Jadi tamu tuh kan egois ya. Oke. Kita mau salah mau benar juga tetap salah gitu Pak. Jadi tertekan aja. Tertekan aja, Iya. padahal sebenarnya bukan kesalahan kita. Betul. Kita juga mau marah, Gak ya bisa, udah, gak iya, bisa, tetap akhirnya ditahan. dipendam,
Ya, nangis gitu nangis, ya. gitu. Oke. Nah, itu kan selama 8 jam misalkan kerja ya. Apalagi kalau lagi rame ya. Nah, cara bagaimana sih mensikapi komplain dari tamu yang kadang-kadang kan kalau ada komplain tuh baru aja juga datang komplain jadi bikin mood kita turun ya, mood kita turun ya. Nah, bagaimana menjaga tetap mood kita lebih tetap stabil, lebih tetap sabar, apalagi kalau di front office kan lagi ramai gitu ya. Ini tamu ini minta ini, tamu yang lain lagi minta ini lagi, komplain lagi, minta kamar cepat beres. Dan itu bagaimana cara menjaga Teh Dinda sama Teh Anggun tetap sabar, tetap ini tugas saya deh, saya jalanin aja kayak gitu. Iya betul, lebih ke ikhlas sih Pak ya, soalnya udah lama juga di bagian front office, jadi udah jadi makanan sehari-hari gitu Pak. Udah hatam iya betul, jadi dianggapnya udahlah angin lalu aja gitu. Sama Teh Anggun. Marahnya juga bukan ke kita ya, tapi ke hotel, terutamanya. Iya. Kalau saya sih lebih kayak oh ya udah let it flow gitu. Kalau misalkan tamunya gitu, karena saya harus melayani tamu-tamu yang lain, ya udah ke belakang dulu, nangis dulu kalau misalkan mau nangis, karena kita kan nggak bisa marah ke tamu, jadi cuma bisa nangis. Terus tamunya juga udah lupa, saya juga udah lupa, ya udah kita biasa lagi gitu. Oke, jadi intinya kalau memang tamu lagi komplain ya sudah. Kalau memang kita bisa handle, kita handle. Kalau memang enggak ya paling nanti mungkin didiskusikan dengan senior di atasan, baik supervisornya ataupun FOM-nya. Oke, menurut Teh Dinda sama Teh Anggun, selama ini hubungan kerja ini kan perempuannya ada berapa banyak? Kalau di ada tiga ya. Ini kan perempuan tuh kadang-kadang suka ini ya, kalau suka mudi tuh kayak gitu ya. Nah, selama ini hubungan antara Teh Dinda dengan Teh Anggun bagaimana? Kadang-kadang ya udahlah cukup di kerjaan aja, personal kita masing-masing kayak gitu. Kalau buat sekarang sih alhamdulillah ya Pak, klop banget gitu. Tiga-tiganya klop banget. Saling bikin nyaman, terus suka sharing juga. Jadi kita tuh bertiga tapi nyaman gitu. Biasanya kan kalau bertiga tuh suka ada apa gitu ya, gimana. Tapi kalau ini bertiga tuh klop aja gitu Pak semuanya. Jadi pertemanannya selain di hotel, di luar hotel tetap jalan bareng, pernah jalan bareng kayak gitu ya. Itu salah satu caranya biar tetap menjaga kenyamanan, menjaga hubungan yang baik. Selain memang di hotel pada saat bekerja juga baik, ditanamkan di luar gitu ya, sering jalan, minimal ada makan bareng atau jalan bareng biar satu sama lain saling percaya kayak gitu ya. Jadi di pekerjaan juga jadi lebih nyaman ya kalau temannya klop. Saling satu sama lain saling memberikan energi yang positif. Betul. Kalau menurut kalian lingkungan toksik itu seperti apa? Lingkungan kerja yang toksik itu. Karena kemarin saya ada dengan Teh Kiki dan Teh Bun, salah satu kenyamanan yang bikin kita nyaman itu adalah lingkungan kerja yang memang tidak toksik, lingkungan kerja kita yang saling saling mempengaruhi ke hal-hal yang energi yang positif. Iya, betul. Nah, menurut Teh Dinda sama Teh Anggun, benar nggak sih pendapat ini bahwa materi bukan segalanya, yang penting kalau lingkungannya tidak toksik, lingkungannya nyaman, saling memberikan energi, itu yang bikin kita semangat kerja, yang bikin kita terus bisa berkarya dan bikin kita betah di tempat kerja itu. Benar nggak? Iya, betul. Kalau kita sih dari awal dari rumah udah bikin mood tuh yang bagus gitu Pak ya, buat temen biar nyaman, saling nyaman. Cuman kalau misalkan ada temen yang kayak sedikit toksik gitu, itu kan ngancurin mood juga Pak ya. Jadi sebisa mungkin sih kitanya aja yang ya udahlah gitu, biar gak ke bawah toksik juga. Aja apa nih? Harus cuek aja gitu Pak. Cuek aja. Jadi kalau ada lingkungan kerja ada teman kerja di lingkungan kita yang toksik, ya sudah dibiarkan saja gitu, jangan ikut-ikutan jadi toksik kayak gitu. Oke, dan terakhir menurut Teh Dinda dan Teh Anggun, siapa yang menjadi woman inspiring Teh Dinda ataupun Teh Anggun? Di Harmoni Pak. Terserah, mau di luaran silakan, mau di Harmoni silakan. Artinya perempuan yang memberikan inspirasi bagi Teh Dinda sama Teh Anggun, bisa ibu sendiri atau siapapun juga yang memang ini saya terinspirasi dengan ibu ini atau dengan siapa, akhirnya yang saya pengen jadi kerja di hotel kayak gitu. Lebih ke waktu itu punya kakak sih. Kakaknya kerja di hotel, jadi ikut ke hotel. Jadi terinspirasi oleh kakak. Betul. Karena kakaknya kerja di hotel, pengen kerja di hotel. Iya. Kenapa? Karena rapi. Enak banget sih, rapi gitu Pak.
terus penghasilannya juga kan 2 kali lipat ya kalau di hotel. Oh, karena ada gaji dan servis gitu ya. Oh, jadi itu yang membuat inspirasi bagi Teh Dinda buat kerja di hotel. Kalau Teh Anggun? Kalau saya sih sebelumnya kan nggak ada basic perhotelan Pak ya. Iya. Jadi semenjak masuk ke hotel tuh saya pertama kenal yang orangnya ramah banget itu Teh Kiki. Kebetulan dulu saya dari FB Service, pas masuk ke front office kan jadi temen Pak ya. Iya. Orangnya tuh gak pernah kayak bete atau apa gitu, jadi kayak aku juga harus kayak gitu gitu. Jadi kalau Teh Anggun itu yang memberikan inspirasi bagi Teh Anggun seperti bisa kerja di hotel atau apa ya Teh Kiki gitu ya. Jadi memang bagi sahabat harmoni ya setiap orang bisa menjadi inspirasi bagi kita, termasuk kalau saya juga kan dulu kayaknya kalau kerja di hotel rapi pakai jas, kemudian bisa ketemu orang dengan berbagai macam karakter kayak gitu kan, jadi memberikan inspirasi. Saya kuliah di perhotelan dan saya juga akhirnya bisa bekerja di perhotelan. Itu juga tadi kalau teman-teman tadi dengar bahwa yang menjadi inspirasi bagi Teh Dinda adalah kakaknya kerja di perhotelan. Betul. Dan bagi yang menjadi inspirasi bagi Teh Anggun adalah Teh Kiki yang sekarang jadi teman kerjanya di Hotel Harmoni Garut gitu. Betul, ya. Pak. Terakhir ada harapan apa nih? Meskipun kita masih jauh ke bulan April, kalau bulan April kan kita selalu peringati sebagai hari emansipasi perempuan ya, ada lahirnya Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, menurut Teh Dinda nih ada pesan nggak buat sahabat harmoni bagi yang perempuan yang mau disampaikan oleh Teh Dinda bagi teman-teman yang menonton channel ini, terutama bagi yang perempuan-perempuan? Harus lebih mandiri sih kalau jadi perempuan ya Pak. Iya, jangan tergantung sama orang lain juga gitu. Harus, jadi sahabat harmoni harus tetap mandiri, jangan tergantung sama orang lain. Iya, betul. Kalau menurut Teh Anggun? Kalau buat saya, buat wanita-wanita di luar sana, di teman-teman saya juga lebih ke jaga diri aja, jaga kehormatan sama jaga kepribadian gitu Pak ya, jaga image yang lainnya. Soalnya kan kalau misalkan di sekarang ini kayak wanita tuh banyak banget direndahin Pak ya. Iya betul. Kayak padahal apa bedanya sama cowok gitu, cuman beda gender aja. Jadi kitanya aja sih yang harus punya kelas sendiri. Oke, teman-teman sahabat Hotel Harmoni, itu tadi 2 orang narasumber karyawati Hotel Harmoni Garut yang sangat cantik-cantik, Teh Dinda sama Teh Anggun. Pesan dari Teh Dinda dan Teh Anggun adalah jadilah wanita yang mandiri, tidak tergantung sama satu orang. Jadilah wanita yang berkelas, punya kelasnya sendiri. Artinya tetap menjaga kodratnya sebagai wanita, pintar dan tetap bisa menyinari alam ini. Teh Dinda dan Teh Anggun, terima kasih atas kedatangannya. Senang sekali ngobrol dengan Teh Dinda dan Teh Anggun. Sukses terus di pekerjaannya. Dan sahabat harmoni, itu tadi podcast kita kali ini bersama dengan Teh Dinda dan Teh Anggun. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.